Baik, yang pertama mungkin Raffi tanyakan dok, sebenarnya asma itu apa sih dok gitu? Oke. Jadi asma ini merupakan kecilnya itu sudah ada riwayat penyakitnya. Baik. Tapi apa aja sih Bu faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan serangan asma ini muncul gitu Bu? Jadi asma ada reaksi inflamasi ya, tadi ya, reaksi radang pada riwayat keluarganya misalnya makanya jadi dokter Raffi kalau pada penderita ini misalnya satu tadi penderita karena makan coklat, jadi yang lainnya jangan disuruh juga dihentikan makan coklat, kasihan nanti pasiennya jadi nggak bisa makan, sehingga dia bisa disembuhkan, memang tidak bisa disembuhkan secara total tapi bisa dicegah datangnya. Selamat datang di podcast RSM-nya. Kami siap memberikan informasi edukasi kesehatan dengan cepat, ramah dan melayani. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi pelayanan kesehatan yang terbaik, sehat dan berkualitas. Itu yang kami tawarkan dengan pelayanan yang cepat, ramah dan melayani. Kami siap membantu Anda mencapai hidup yang sehat dan berkualitas. IRSU Prof. Haji Muhammad Yamin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMY dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Dr. Raffi Zulka dalam podcast RSMY, cepat, ramah, dan melayani. Baik Sobat Sehat, hari ini kita kedatangan seorang dokter spesialis paru. Beliau adalah Dr. Sri Afrida, spesialis paru, dan hari ini bertepatan dengan Hari Asma Sedunia. Kita akan mengulik lebih lanjut apa itu asma dan bagaimana nanti cara penata laksanaannya. Tentunya bersama Dr. Des kita akan membahas lebih lanjut mengenai asma. Baik, kita sapa dulu Sobat Sehat Dr. Desnya. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Dr. Raffi. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Bagaimana sehat. nih Bu kesibukannya kira-kira ini Bu? Ya, seperti biasa, sibuk juga dengan memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien, terutama khususnya pasien paru ya. Oke, siap. Baik dok, hari ini kita akan membahas mengenai asma. Mungkin kita akan kulik lebih lanjut mengenai definisi sampai nanti bagaimana penata laksanaan dari asma ini dok. Iya. Baik, yang pertama mungkin Raffi tanyakan dok, sebenarnya asma itu apa sih dok gitu? Oke. Jadi asma ini merupakan penyakit genetik ya, genetik yang diturunkan dari keluarga, baik itu orang tua atau silsilah di atasnya yang punya riwayat asma sebelumnya, dan dia itu bersifat heterogen. Baik. Artinya heterogen, dia itu mempunyai gejala penyakit dari masing-masing individu itu berbeda-beda, dan disebabkan atau ditandai dengan adanya inflamasi kronis atau bahasa awamnya adalah peradangan yang sudah menahun di saluran pernafasan. Seperti itu. Jadi dia sebuah penyakit yang harus bersifat kronis ya Bu. Ya sudah lama peradangan ini terjadi pada pasien Iya, gitu ya karena Bu. dia Ya? sifatnya kan genetik, Genetik. sudah ada dari awalnya, dari masih kecilnya itu sudah ada Oke. riwayat penyakitnya. Baik. Tapi apa aja sih Bu faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan serangan asma ini muncul gitu Bu? Jadi asma ada reaksi inflamasi ya, tadi ya, reaksi radang yang terjadi pada saluran pernafasan. Ya, dia sifatnya genetik dan heterogen. Faktor risikonya tentu ya itu tadi, genetik tadi pada riwayat keluarganya, misalnya atau orang tuanya yang menderita asma, dan biasanya ada dari salah satu anaknya juga yang akan menderita asma juga seperti itu. Jadi ada riwayat alergi juga didahului juga. Ya, seperti itu. Berarti pertama tadi genetik ya Bu ya, Ya. lalu ada riwayat alergi dalam keluarga. Nah untuk gejala-gejala itu masing-masing pasien berbeda apa sama Bu? Nah, Gitu? masing-masing pasien itu berbeda-beda karena dia sifatnya heterogen tadi, sehingga pada salah satu penderita asma misalnya dia pencetusnya ya, karena dia harus ada pencetusnya ini. Oh, baik. Ya. Jadi dari pencetus inilah yang menyebabkan tadi reaksi radang pada saluran pernafasan. Oke. Ya. Jadi pada satu pasien misalnya penyebabnya karena udara dingin. Nah, pada pasien lain belum tentu dia sama juga dengan pasien yang sebelumnya. Bisa jadi karena dia kecemasan atau juga bisa karena dia kelelahan ya, stres contoh, atau karena makanan misalnya. Itu juga faktor yang pencetus daripada munculnya gejala asma tersebut dengan ditandai adanya inflamasi kronis. Oke, Seperti baik. itu. Jadi Sobat Sehat banyak ya pencetus-pencetus dari asma ini ya Bu ya. Mulai dari setiap orang berbeda tentunya. Mulai dari cuaca, kecemasan, habis debu, makanan dan lain-lainnya. Ya, makanya jadi Dr. Raffi kalau pada penderita ini misalnya satu tadi penderita karena makan coklat, jadi yang lainnya jangan disuruh juga dihentikan makan coklat, kasihan nanti pasiennya. Jadi nggak
nggak bisa makan Oke. gitu kan. Jadi setiap pasien itu kita harus mengenal juga ya Bu ya. Jadi kita perlu si pasien ini harus aktif juga terhadap menilai kesehatannya dia. Oh, Oke. saya asmanya nih karena pencetusnya karena olahraga, berarti olahraganya nanti perlu dilihat mana yang tidak menimbulkan pencetus asmanya gitu. Oke, dicatat ya Sobat Sehat ya. Tadi kita udah tahu bahwasanya asma ini setiap orang berbeda ternyata faktor pencetusnya. Nah Bu, juga ada kita mengklasifikasikan asma ini ada yang serangannya ringan, sedang, dan berat. Iya. Nah, jadi perbedaannya apa aja nih Bu? Itu pada saat eksaserbasi ya, asma Eksaserbasi, yang tidak terkontrol, Mm-mm. kemudian mengalami eksaserbasi dan itu nanti kita kategorikan dengan ringan, sedang, dan berat. Mm-mm. Kalau ringan biasanya itu masih bisa kita lakukan pemberian pada saat dia serangan, kita berikan obat inhaler ya sebagai peleganya nanti ya. Itu biasanya kalau yang ringan atau sedang pada saat dia serangan itu dia masih bisa bicara. Oke. Masih bisa bicara dan kalau pergi dia datang ke IGD pasiennya itu nanti akan kita lihat tanda-tanda vital sign-nya ya. Misalnya tekanan darahnya ya masih dalam batas normal atau respirasi rate atau frekuensi pernapasannya ya tidak sampai 30, masih di bawah 30 gitu. Kemudian saturasi oksigennya misalnya tidak sampai melebihi dari atau masih di atas 90 sampai 95 itu masih dikatakan ringan tersebut sampai berat. Tapi kalau dia sudah berat ya apalagi sampai mengancam jiwa ya tentu itu perlu rawatan ya. Nah, jadi itu bisa gejalanya itu tentu yang saturasinya di bawah 90 atau juga respirasi rate-nya sampai di atas 30 cepat ya. Tekanan darahnya juga bisa cepat dan kencang jadi tekanan darahnya itu bisa turun atau malah bisa meningkat. Nah, itu yang dikatakan juga bisa itu tadi mengancam nyawa ya Bu ya. Mengancam jiwa. Oke, intinya untuk pasien-pasien yang sudah mungkin didiagnosis asma itu ketika adanya serangan muncul sebaiknya memang dibawa ke IGD ya Bu ya. Nah, apakah perlu ditetarkan lebih lanjut atau tidak ya Bu ya. Oke, tapi masyarakat kita juga seringkali berpikir bahwasanya asma ini biasa diiringi dengan gejala seperti flu dulu atau batuk dulu. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa membedakan apakah ini dia dalam serangan asma atau mungkin dalam kondisi imun tubuh yang rendah saja Ibu gitu Bu. Jadi tadi asma ini sifatnya heterogen, faktor pencetusnya banyak. Salah satunya infeksi virus. Nah, influenza contoh kan. Nah, karena dia terinfeksi dengan virus, tentu gejalanya seperti flu-like syndrome, gejala-gejala penyakit virus seperti biasa pada umumnya ya. Ada flu, demam, sakit kepala, badan meriang atau yang lainnya. Tetapi kalau dia tidak riwayat asma, biasanya tidak terdengar bunyi mengi nantinya. Oh, gitu. Tapi kalau dia memang sudah ada gejala asma sebelumnya, apalagi dia karena flu ini mencetuskan asma, sehingga menyebabkan radang kronis ya, menyebabkan munculnya inflamasi di saluran pernafasannya, sehingga menyebabkan sumbatan pada saluran nafas dan menimbulkan suara yang biasa kita sebut dengan mengi ya Bu nah, ya. itu berarti asmanya dicetuskan oleh virus. Jadi tidak selalu pasien asma ini kita temukan pemeriksaan fisik parunya ada suara mengi tadi ya Bu ya. Tapi kalau misalnya untuk alat atau tes untuk kita bisa mendiagnosis, wah ini pasiennya asma gitu, ada nggak Bu? Gitu? Ada, tapi itu kita lakukan di rumah sakit biasanya ya, dengan alat namanya spirometri. Ya, jadi kita berikan pada pasien ini sebelum dilakukan pemakaian bronkodilator. Bronkodilator itu semacam obat untuk menyebabkan saluran pernapasan itu jadi lega ya, bronkodilatasi. Lebih lapang gitu ya Bu ya. Bronkodilatasi namanya. Nah, pada saat dia, ini kita lakukan pada kondisi stabil ya. Oh, pada jangan kondisi pada lakukan stabil. eksaserbasi. Kalau eksaserbasi nanti siap. dia tambah menyempit dia saluran pernapasannya. Kemudian setelah dilakukan sebelum pakai bronkodilator, kita lakukan spirometri, kita bandingkan dengan nanti sesudah lakukan pemakaian bronkodilator. Nanti kita bandingkan gimana hasilnya. Bila mengalami peningkatan nanti hasil spirometrinya, artinya dia memang ada asma. Ada asma ya Bu ya. Untuk membedakan dengan penyakit lainnya ya. Ini karena penyakit nafas dari paru ini kan banyak Dokter Raffi. Cukup banyak ya Bu ya. Oke, siap-siap. Dicatat ya Sobat Sehat ya dimanapun berada. Nah Bu, tadi kan Ibu juga bilang bahwasanya setiap pasien itu memiliki faktor pencetus yang berbeda-beda. Dan kalau untuk pengobatan, apakah pasien asma ini juga ada perbedaannya Bu gitu? Oh, kalau untuk pengobatan tidak ada. Tidak ada, semuanya sama. Karena pada patofisiologinya itu asma itu kan terdiri dari bronko
bronkokonstriksi ya, Mm-mm, sumbatan mm-mm. pada saluran nafas, kemudian terjadi hipersekresi mukus yang artinya produksi lendir jadi meningkat ya. Kemudian terjadinya yang tadi yang paling utama adanya inflamasi. Jadi atas dasar 3 poin yang ini sebagai patofisiologinya itu yang kita dasar untuk memberikan pengobatan pada pasien asma. Oke, jadi tidak ada perbedaan ya Bu ya, walaupun Iya. faktor pencetus berbeda, tapi pengobatan asma tetap sama Iya. semuanya Ibu ya. Dan yang paling penting terapi Iya. kita adalah asma ini bukan saja pada saat serangan mungkin perlu pemakaian reliever, pelega. Oke, Tetapi pada saat asma ini sudah tidak dalam keadaan stabil, maka yang diperlukan adalah sebagai obat pengontrolnya. Pengontrol. Untuk fungsinya untuk mengendalikan, Oke, siap. agar asma ini tidak terjadi muncul sering exacerbasi dan mungkin menyebabkan kondisi pasien tetap bisa beraktivitas di luar serangan asma Oke, seperti biasanya. Menyinggung sedikit ya Bu terkait kontrol Ya. pengobatan pada pasien asma. Memang seberapa penting kita untuk menganjurkan pasien asma ini yang sudah terdiagnosis tadi untuk rutin kontrol ke dokter paru gitu Bu? Oke, baik. Jadi kalau kontrol ini kita ada namanya asma control test. Oke. Ya, itu mungkin dari si pasien sendiri bisa menilai dirinya sendiri. Yang pertama, menilai apakah dia ini terkontrol atau tidak. Ya. Jadi asma control test ini dalam 4 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir kita menilai sendiri bagaimana apakah sering pemakaian reliever. Ya, dalam 1 bulan terakhir berapa sering pemakaian relievernya, peleganya. Kemudian berapa sering dia terbangun tengah malam karena sesaknya. Kemudian juga apakah mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu kan? Iya, Karena ada hambatan dalam melakukan aktivitas gitu. Jadi kalau ternyata dalam pertanyaan ini nanti ada jawabannya iya atau sering pemakaiannya, maka dikatakan asmanya tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Tapi kalau seandainya tidak jawabannya semuanya, berarti artinya asmanya terkontrol. Nah, kalau asma tidak terkontrol, perlu akhirnya rutin kontrol ke dokter. Gitu, begitu untuk ya. memastikan obatnya, apakah ada penambahan obatnya, ataukah perlu ditambah lagi obat yang selama ini tidak dipakai obat pengontrol, maka wajib diberikan obat pengontrol pada pasien tersebut. Siap. Jadi ada yang namanya asma control test tadi ya Bu Iya, ya, untuk menentukan apakah dia sudah terkontrol atau belum terkontrol asmanya tadi ya. Oke, tapi juga banyak ya Bu yang masyarakat yang cukup takut dengan asma ini, karena mereka banyak berpikir apakah asma ini bisa disembuhkan atau ini harus minum obat atau pakai inhaler seumur hidup gitu. Jadi sebenarnya apakah asma ini bisa sembuh total atau tidak Bu gitu? Oke. Asma ini memang karena dia sifatnya genetik gitu ya, karena sudah bawaan dari lahir, karena ada riwayat alergi dalam keluarga atau riwayat asma dalam keluarga, maka dia memang tidak bisa disembuhkan, artinya tidak bisa hilang dalam tubuhnya, tetapi dia bisa dicegah datangnya. Bisa dicegah. Ya, bisa dicegah dengan cara tadi menghindari faktor pencetus dari asmanya ini. Ya, dan kedua tentu harus ada pemakaian obat kontroler tadi atau pengontrol tadi. Ya, nah tujuan dari terapi asma ini yang pertama tentu ya mencapai asma yang terkontrol. Yang kedua yaitu untuk mengendalikan asma agar tidak muncul exacerbasinya. Oke, baik. Ya, kemudian mengurangi efek samping. Dan yang terakhir tentu meminimalkan terjadinya komplikasi atau sampai terjadi mortalitas, angka kematian. Itu tujuannya. Itu tujuan tadi ya Bu ya, kita untuk tetap mengontrol setiap pasien-pasien asma ini ya. Nah, ada mungkin tadi pertanyaan Dokter Raffi, takut apakah harus makan obat sering-sering? Sering Tidak. gitu Bu. Jadi obat pemakaian secara diasup atau oral ya, itu obat makan itu cuman mungkin pada saat-saat tertentu, contoh pada saat exacerbasi aja diberikan. Saat serangan gitu ya Bu ya. Tapi pada saat dia tidak ada gejala, yang itu tadi yang paling penting adalah pengontrolnya. Obat pengontrol. Nah, pengontrol ini mungkin di awal-awal dia pemakaiannya 2 kali sehari, ya. Kemudian dalam sebulan tadi kita kan melihat dengan asma kontrol test tadi, dalam sebulan udah bagus kondisinya, bisa kita turunkan 1 kali sehari. Kemudian bisa kita turunkan selang-seling. Jadi kita bisa dinaikkan dosisnya, bisa kita turunkan gitu. Ya. Soalnya masyarakat pasti banyak nih spekulasi-spekulasi yang muncul gitu ya Bu ya, kayak asma ini ternyata penyakitnya harus umur hidup minum obat, ternyata tidak ya Bu ya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien saya di poli itu saya sering berikan edukasi. Ya, saya edukasi kepada pasien untuk bisa menilai sendiri sampai di mana asmanya, apakah termasuk kriteria yang terkontrol kah atau yang tidak terkontrol atau yang terkontrol sebagian. Oke, siap. Jadi Sobat Sehat, udah dengar ya penjelasan dari Dokter Des tadi, ternyata asma itu tidak semenakutkan itu. Tapi dengan syarat apa? Tetap terkontrol dengan pengobatan dari dokter spesialis paru ya Bu ya. Oke.
Tadi kita udah bahas Bu terkait bagaimana faktor resikonya, bagaimana kita tadi mendeteksi ataupun mendiagnosis dari asma. Nah Bu, untuk mencegah secara alamiah ada nggak Bu dari asma ini gitu? Alamiah mungkin pola hidup aja kali ya. Pola hidup? Pola hidup merokok yang pasti ya. Oke, Dokter Raffi siap. ya. Merokok ya, Karena sobat sehat. merokok itu kan asapnya rokok itu juga mempengaruhi ke saluran pernapasan ya. Karena dia termasuk benda asing. Setelah itu mungkin juga mempengaruhi ke dalam sel-sel yang ada di saluran pernapasan ya. Sehingga memudahkan ya itu tadi menyebabkan terjadi penyempitan dalam saluran pernapasan. Oke, karena siap. sistem di sana selnya sudah berubah. Oke. Karena pengaruh rokok. Tapi sobat sehat di rumah mungkin tanya juga Bu, tapi saya nggak merokok Dok gitu. Nah. Suami saya aja yang merokok gitu. Gimana tuh Dok? Kalau kita yang sebagai perokok pasif juga berpengaruh nggak gitu? Iya, sama saja. Sama Bisa saja. pengaruh. Oke, jadi mau itu kita yang ngerokok langsung atau kita sebagai perokok pasif tetap beresiko ya Bu Jadi ya. pola hidup sehat ini nggak cuma si pasiennya aja yang dianjurkan Dokter Raffi. Keluarga. Dukungan dari keluarga Secara diperlukan. komprehensif lagi ya Bu ya. Oke, siap. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosis asma, mereka boleh berolahraga nggak Bu? Atau ada olahraga khusus nggak buat mereka gitu? Boleh olahraga Boleh. seperti biasa. Jangan sampai kita sakit kita takut gitu kan untuk melakukan olahraga. Boleh lakukan olahraga. Cuma mungkin olahraganya yang jangan terlalu berat ya. Contoh misalnya yang ringan-ringan lari pagi atau jogging itu boleh ya. Karena juga itu selain untuk kebugaran juga melatih otot pernafasan. Renang juga boleh ya. Renang juga boleh karena nanti juga akan mengatur kelembapan dari udara di saluran pernafasannya sendiri. Oke. Ya, Jadi, yoga kalau yang yoga. sekarang kan yoga ya kayak kalau anak-anak gadis ya suka juga yoga ya. Nah, itu boleh. Di rumah aja kita udah bisa yoga ya Bu ya. Gitu. Tapi yang berat-berat seperti kalau faktor pencetusnya karena aktivitas, ya tentu yang olahraga berat tidak dianjurkan. Oke, jadi intinya itu jangan takut, jangan jadikan alasan asma untuk kita tidak berolahraga ya Bu ya. Tapi olahraga ini juga bisa menjadi salah satu terapi juga buat pasien-pasien asma tadi yang seperti Ibu bilang ya Bu ya. Nah, kita mungkin lanjut nih Bu, bagaimana sih Bu peran keluarga atau orang di sekitar kita dalam mendukung si pasien ini untuk pengobatan dari asma ini gitu. Oke, jadi kalau peran keluarga tadi pertama mungkin dari pola hidup sehat tadi ya, sama-sama saling menyokong, membuat rumah itu menjadi lingkungan yang bersih. Karena asma ini kan bisa juga dari debu abu di rumah ya, rumah tangga ya. Nah, tentu harus pola hidup sehat, menjaga kebersihan rumah, didukung oleh semua anggota keluarga. Yang kedua, kalau sudah ada tanda-tanda gejala muncul serangan exacerbasi ya. Nah, tentu keluarga juga harus tahu di mana obat-obatan yang biasa dipakai sama si pasien. Jangan nanti obatnya entah di mana ditaruhnya, bingung mencari obat yang sementara, inhaler ya, pelega gitu. Tapi kalau sudah pemakaian inhaler sekian kali tidak ada perbaikan, contoh sudah 4 kali, 5 kali tidak perbaikan, artinya si pasien ini perlu dibawa ke IGD secepatnya. Jangan sampai terjadi nanti gagal nafas, di mana kondisi sudah harus pasang alat bantu nantinya karena saluran pernapasnya sudah sempit, harus masuk alat bantu nafas yang ventilasi ya, ventilator. Nah, itu tentu adalah sudah terjadi kondisi yang berat namanya atau mengancam jiwa. Oke, jadi asma ini bisa menjadi momok yang cukup menakutkan kalau kita terlambat ya Bu ya untuk penanganannya. Gitu ya Sobat Sehatnya. Jadi kalau misalnya kita ada keluarga atau kita sendiri nih yang mengidap asma, ketika terjadi serangan itu jangan sampai telat untuk datang ke IGD. Pakai dulu relievernya Bu ya. Kalau tidak mereda langsung saja ke IGD ya Bu ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Bu ya, karena waktu juga, ada nggak Bu pesan-pesan untuk masyarakat kita di luar sana tentang asma ini? Mungkin masih ada yang takut, nggak tahu bagaimana mendiagnosisnya yang benar gitu. Ada nggak Bu pesan-pesan buat masyarakat kita? Oke, jadi Sobat Sehat, untuk asma ini itu memang faktor genetik atau karena turunan, sehingga dia bisa disembuhkan. Memang tidak bisa disembuhkan secara total, tapi bisa dicegah datangnya. Gitu. Dengan kita tahu sampai di mana faktor pencetusnya itu yang bisa menyebabkan gejala itu muncul. Gitu. Jadi kalau kita bisa menghindari faktor pencetusnya, maka insya Allah asma ini juga tidak akan muncul atau bisa dikendalikan datangnya. Seperti itu. Dan pada saat datang muncul, maka harus segeralah berobat ke dokter untuk diberikan mungkin edukasi atau terapi atau nanti juga obat-obatan yang diperlukan untuk nantinya. Dan yang paling utama kalau untuk asma ini Sobat Sehat adalah terkontrol dulu. Oke. Sobat Sehat di rumah udah dicatat ya tadi ya, apa aja pesan-pesan dari Dokter Des. Intinya jangan takut untuk mengenali asma dan
cepat untuk menata laksana apabila ada mungkin di orang di sekitar kita yang mengidap asma dan terjadi serangan pada mereka, kita harus aware untuk membawa mereka cepat ke IGD apabila mereka tidak berkurang dengan penggunaan reliever ya, benar ya Bu ya. Oke, mungkin sudah cukup panjang ya Bu ya pembahasan kita mengenai asma. Tadi udah dibahas mulai dari apa itu asma, pencegahannya, faktor risiko sampai tadi pengobatannya ya Bu ya. Ternyata asma ini bisa menjadi momok yang menakutkan, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang penyakit yang bisa kita kontrol ternyata. Tentunya di bawah kontrol dari dokter spesialis paru ya Bu ya. Oke Sobat Sehat, mungkin itu pembahasan kita mengenai asma pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Des yang sudah hadir. Terima kasih banyak ya Dok ya. Semoga lancar-lancar kegiatannya, prakteknya ya Bu ya. Dan buat Sobat Sehat di rumah, kita nggak lupa selalu untuk mengingatkan, jangan lupa untuk selalu ikuti podcast RSMY dan follow semua akun sosial media kita, ada Instagram, Facebook, TikTok dan juga YouTube di Rumah Sakit Profesor M. Yamin Pariaman. Dan saya Dr. Rafizulka pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.